Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Uka Channel, channel yang unik, kreatif dan aktual. Alhamdulillah, kali ini bersama dengan seorang pemuda yang sangat luar biasa, sudah suksesnya juga mentereng sudah ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Dari kepulauan yang sangat kecil, Sumeneb ya. Justru karena dari kepulauan itu bisa ini ya. Membawa nama pulau. Di pulau kan terbiasa keras itu. Keras. Tapi sekarang sudah waduh, bisa banyak orang-orang yang sudah tunduk. Wah, ya enggak lah. Beliaunya ini merupakan bisa dikatakan direktur aneka sport begitu ya, direktur. Ya bisa dibilang gitu. Kalau di rumah itu bahasanya bos. Bos besar. Baik, kita sapa dulu. Halo, Halo. Mas. Saya panggil siapa ini? Nama ini aja, nama populernya aja di Malang. Apa ini? Awi. Mas Awi. Banyak loh ini nama populer yang dipanggil Awi. Ada juga DPR RI dari DPR dari mana ya? sama DPR Madura juga, Dapil Madura. Nama dipanggil Awi juga dari iya. Fraksi. Mudah-mudahan nyusul. Nyusul, amin. Ya, amin ya. Memang harus diniatkan karena kan diniatkan. Oh ya. Berbagai sedikit bisa sharing-sharing terkait dengan bagaimana cara membangun kesuksesan ya hingga sampai seperti yang sekarang, pengalamannya. Pengalamannya itu ya buat saya sih cukup prosesnya itu ya lama sekali, nggak instan kayak yang biasanya modern kayak saat ini itu. Jadi prosesnya itu benar-benar dari bawah, sangat-sangat minus, bisa dikatakan minus gitu. Bahkan ya cari utangan sana sini untuk membangun usaha gitu. Juga utangan juga. Nggak lepas dari ya, tapi memang kan banyak usaha orang-orang sukses ini sudah kadang cuma tinggal minta modal ke orang tuanya. Banyak kan begitu. Orang yang sukses begitu. Benar. Tetapi kalau cerita yang Mas Awi ini kan tidak begitu. Yang saya dengar, artinya ini saya dengar bukan dari Mas Awinya, tapi orang yang masyarakat luasnya. Ya, alhamdulillah. Dulunya sih kan semenjak kuliah. Kuliah juga berarti ya? Oh iya. Mindset orang Sepudi ini saya ini juga pesan buat para orang tua di rumah. Ini juga pesan karena ini adalah orang yang sukses dari kepulauan yang rata-rata pemikiran orang pulau itu kuliah itu enggak penting. Bener. Nah, itu harus dihilangkan. Banyak orang yang bilang itu kuliah nanti ujung-ujungnya ujung-ujungnya ini. Nah itu. Iya. Jangan selalu memojokkan orang seperti itu. Berarti memang tetap penting pendidikan. Penting, soalnya kuliah itu merubah pola pikir, terus caranya untuk mengambil tindakan, caranya mencari kesempatan gitu, peluang. Itu sangat-sangat penting lah intinya. Tanpa pendidikan juga susah. Iya. Karena kebanyakan di pulau kita lah. Saya juga kebetulan Sepudi juga kan. Karena sudah ngapain kuliah, ujung-ujungnya juga memang benar uang yang dicari loh. Memang uang yang dicari, tetapi cara untuk menggapainya itu yang berbeda gitu. Mungkin terkait dengan yang usaha yang dari bawah itu memang dari nol kan, kebanyakan orang yang sukses ini cuma tinggal minta ke orang,
butuh uang sekian. Nah, Mas Awi ini kan enggak begitu. Saya dengar cerita yang dari ini bisa dibagikan kepada teman-teman sebagai motivasi. Ini ya, dulu kan saya kan motivasinya itu ya karena tujuan pertama itu ingin bahagiain orang tua. Itu. Itu yang pertama. Jadi semenjak masih HP zaman dulu, masih jadul masih jadul itu. Itu saya udah belajar berusaha untuk bisa jualan dengan HP masih jadul. Itu. Pertama kali saya mengenal Facebook. Terus di situ ada teman yang bisa bikin blog. Oh, masih zamannya blogger itu ya. Blogger itu. Jadi bikin blog sama Facebook. Nah, bikin katalog di situ. Pemasarannya cuman melalui blog sama Facebook. Dan Facebook dulu nggak serami saat ini. Iya, kalau sekarang semua. Cuma mencantumkan nomor telepon. Jadi transaksinya agak ribet itu. Jadi orang kalau yang mau tanya cuman melalui SMS. Oh iya, dulu masih zamannya SMS ya. Tapi karena di situ ya karena keinginan tinggi kan, ingin punya penghasilan di luar kerjaan dulu kan. Oh, sempat kerja juga sambil lalu kerja. Kerja dulu, kuliah sambil kerja. Kuliah, kerja sambil nata usaha itu. Belajar ibaratnya mencari uang saku, uang jajan buat kuliah gitu. Tujuannya biar tidak selalu minta orang tua gitu. Jadi dari situ belajar online terus ya. Dengan ini cerita singkat aja singkatnya aja. Udah lama kelamaan akhirnya ada BlackBerry. HP BlackBerry ngetrennya dulu. Dari situ bisa membangun ini grup. Bisa jualan dari BlackBerry. Akhirnya di situ terus bisa berkembang. Banyak pelanggan juga di Malang. Itu masih online itu. Online ya. Masih online, kurang lebih itu sekitar 2 tahun. 2 tahun perjalanan ini. Perjalanan online-nya aja itu. Tapi itu sudah modal sudah ada atau masih enggak ada? Kayak semacam dropship masih. Iya. Itu kalau misalkan yang pesan luar Malang, jadi orangnya itu diusahakan transfer dulu, baru dikirim gitu. Kalau di Malang ya dikirim ke alamat kos dulu. Nah, akhirnya langsung COD ke orangnya, baru di situ. Dan uangnya itu hasilnya dari gaji kerja itu, buat pesen itu, buat order ke Jakarta. Buat nyetok begitu ya. Tapi nyetoknya nggak banyak di kos itu, cuman beberapa. Cuman yang saya herankan ini ya, untuk pemula online ini biasanya yang paling susah itu menanamkan kepercayaan. Nah, karena begini, misalnya sepatu kan ya, sepatu itu misalkan saya tertarik ini, pasti mereka itu tanya di mana tokonya gitu. Iya. Nah, pasti banyaknya ke situ. Kalau dulu itu ya untuk meyakinkan pembeli itu, ya kita kan namanya orang jualan. Gimana caranya pembeli itu ya bisa yakin dengan kita cuman jualan gambar aja jualan gitu. Gambar. Jadi kadang juga ada sampai yang minta fotoin KTP gitu, fotoin orangnya gitu. Iya, pokoknya macem-macem gitu. Biar orang percaya gitu, ya nggak apa-apa lah diturutin gitu. Kadang dengan jawaban ya kalau dulu kalau saya mau nipu yang besar aja mas atau mbak gitu. Kalau cuman recehan. Iya, kalau segini nipunya nanti nggak tak pokok ya. Iya, sama hukumannya, sama kasusnya nanti. Iya.
Emang rata-rata untuk membangun menanamkan kepercayaan itu gitu. Nah, karena kepercayaan itu akhirnya dari awal-awal banyak orang yang berlangganan, cocok dengan harga sama kualitasnya ya. gitu. Berarti real lah begitu, sudah difoto. Kadang kan banyak online yang sekarang itu cuman fotonya bagus, barangnya sangat jelek. Nah, itu bisa nggak bertahan lama misalnya itu. Jadi pas saat itu udah banyak langganan, orang banyak yang tanya tokonya, tanya store-nya. Jadi dari situ saya makin semangat buat toko. Bangun toko. Itu ya. Tapi setiap bulannya udah alhamdulillah keuntungannya dari online itu ya ada aja. Terus dari perjalanan yang sudah melalui online, kemudian sampai bangun tokonya ini dari modal hasil ini atau ada support lagi dari luar itu? Pertama punya toko itu gimana ceritanya? Punya toko itu ya dari dibantu orang tua juga sebenarnya. Dibantu orang lepas dari orang tua kan. Nah, jadi orang tua itu di rumah punya sapi kan, orang Madura kan pasti punyanya sapi di rumah. Jadi ada sapi di rumah, lalu dijual. Tapi awalnya orang tua masih agak ragunya itu masih beneran atau enggak itu buat usaha enggak gitu. Betul. Tapi saya berusaha lagi untuk meyakinkan karena setiap bulannya saya udah mendapatkan hasil keuntungan dari hasil online itu ya udah lumayan. Saya kasih tahu ke orang tua hasilnya setiap bulan saya segini. Akhirnya ya percaya. Akhirnya disupport lah ya, disupport modal itu. Dibantu sama orang tua. Kemudian buka toko yang pertama. Toko yang pertama itu. Toko yang pertama itu di yang mana? Yang di Jalan Kalpataru itu. Oh iya. Kalau teman-teman ya mau sepatu yang asli tidak KW begitu, yang tidak bagus di fotonya bisa langsung kunjungi di tokonya Aneka Sport. Aneka Sport. Shopee-nya juga ada, Facebook juga ada kan ya, lengkap. Facebook ada ya. Namanya Aneka Sport semua. Aneka Sport Malang ya. Aneka Sport Malang itu. Sudah berapa cabang sekarang? Kalau sekarang 4, masih 4 sih. Sudah 4 tapi ya alhamdulillah. Sudah 4 ya. Itu kan hanya di satu satu fokus usaha. Belum lagi yang usaha yang lain. Tentunya kan banyak juga yang dibangun. Ada. Apalagi kayak pandemi sekarang, jadi pinter-pinternya untuk ini kan, untuk menambah penghasilan dari ya susah sekarang. Banyak yang teman-teman kita juga, teman-teman saya ini yang ada di Bali kemudian di Jakarta itu pada merengek semua tentang kondisi yang sekarang ini memang susah. Jadi gitu ya. Ini tentang yang kuliah ini. Ya, sampai ini kuliah sampai lulus apa? Sampai lulus. Oh, berarti enggak KW ya? Enggak KW. Ada. Karena kan ada yang banyak mengatakan itu dia ini hanya kerja, kuliahnya ini sambilan. Dia ini bahasanya KW lah gitu. Iya. Berarti kuliah pertama kuliah di mana? Pertama saya disebutkan apa? Disebutkan ya. Seperti kan 2 ya? 2. Sempat pindah pertama kan D1. D1. Jurusan apa? Jurusan apa? Ekspor impor dulu. Ekspor impor ini. Jadi fokusnya juga di Fakultas ekonomi. Apa itu? Ekonomi berarti. Iya. Murni ya itu? Murni. Oh, pantesan ya. Terus ya S1-nya pindah. 2000 berapa itu? Itu masih 2000 lulus 11. D berapa? D3 ya? D1 kan pengen cepet kerja.
Oh, D1 berarti berapa kalau D1? 2 tahun apa 1 tahun? D1 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun, jadi lulus karena pengen cepet kerja. Ngambil D1. Awalnya ya? Iya. Cepat kerja ya? Pengen cepet kerja. Ngambil D1, setelah D1 ya kerja. Kerja. Nah, setelah kerja. Kerja apa itu? Itu dulu kerjanya di marketing ini, furniture. Oh, sempat jadi marketing juga Marketing. ya kan memang jurusannya. Terus yang S1-nya? Nah, setelah dapat kerjaan, lanjut S1. Oh, tapi enggak KW juga kan? Oh, ada ijazahnya. Banyak kan begini. Ini saya juga channel ini memang saya sengaja membuat apa namanya konten dengan yang ya tokoh lah, apa namanya, tokoh muda yang kemudian sukses di Malang, yang sudah santer namanya di Sepudi juga. Saya ingin apa namanya biar masyarakat Sepudi ini mulai merubah mindsetnya kan begitu. Iya. Jadi memang nggak KW ya. Nggak KW. Jadi sempat dua berarti D1 ini lulus jurusan ini ya. Ekspor impor. Jadi lebih titik fokusnya di ekonomi lah. Ekonomi. Ya. S1-nya di jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Tetap di apa namanya, ekonomi juga ekonomi. ya. Oh, begitu ya. Jadi makanya ahli dalam bidang, karena akuntansi ini yang tentunya ya ahli dalam pengelolaan keuangan juga kan. Iya, bisa. Ya. Sempat jatuh enggak di dalam apa namanya menata proses hingga sampai pada titik ini, atau down kan? Sempat ada ini juga kan, apa namanya ada pesaing, bagaimana ini pesaing-pesaing yang lain itu? Iya. Artinya pernah jatuh atau pernah di ini sama pesaingnya atau bagaimana, itu juga sempat seperti itu? Kalau namanya pesaing itu, kalau awal-awal buka itu dulu ya ada ya macem-macem lah pesaingnya. Ada yang langsung secara inilah, ibaratnya apa ya, secara kayak jatuhkan mental gitu. Ya. Terus jatuhkan inilah kalau image, beli kalau beli di situ barangnya kayak gini. Jadi tapi dengan mengatasi, karena realnya barang bener-bener nggak kualitasnya memang nggak sesuai dengan yang cerita di luar. Ya tapi orang ya tetap aja datang, tetap aja ada balik lagi, terus berlangganan. Jadi tidak termakan cerita yang di luar. Yang penting realnya ya kualitasnya memang bagus kalau di aneka spot itu. Kalau apa namanya, sempat jatuh enggak setelah misalkan sudah naik kemudian begitu down ke bawah begitu enggak? Kalau jatuhnya kayak gitu sih ya biasanya kan waktu-waktu tertentu, kayak mungkin lah bukan musimnya orang pakai sepatu atau musim hujan. Oh, kalau musim hujan itu juga mempengaruhi. Tapi ada sisi positifnya juga musim hujan itu. Benar apa yang dikatakan hujan membawa berkah itu. Apa di sisi apa? Nah, biasanya orang kalau pulang sekolah atau pulang kuliah itu sepatunya kehujanan. Nah, itu besoknya bisa beli lagi. Oh, cepet rusak maksudnya ya. Cepet kotor gitu. Buat beli cadangan lagi gitu. Oh, iya. Berarti emang nambah juga bisa nambah. Enggak selalu pas musim hujan itu, enggak selalu ini. Enggak selalu apa ya dampaknya pembeli berkurang gitu, enggak. Terus kalau keinginan Mas Awi ini kan sekarang sudah menjadi sukses, adakah keinginan untuk pulau tanah kelahiran apa kira-kira yang kemudian yang diinginkan untuk apa, mungkin ingin menyumbang sesuatu misalkan, entah itu ide dan gagasan atau seperti apa gitu. Adakah harapan yang kemudian ingin dibangun di situ atau memang sudah fokus di Malang saja?
Ya pasti ada lah kalau harapan yang di tanah kelahiran kan, tanah kelahiran ya pengen apa ya? Mungkin kalau saya sendiri untuk membangun ibaratnya kayak untuk memajukan ya memang susah. Gak punya kemampuan, gak punya kemampuan. Setidaknya ya buat apa namanya ya? Sebagai contoh aparat, motivasi buat jajaran inilah ya, orang pemerintahan yang ada di kepulauan itu ya diperhatikan lah ya, dihargai begitu, dihargai gitu ya, karena memang kebanyakan memang begitu ya, susah gitu. Hal yang ingin disampaikan kepada pemuda dan masyarakat di tanah kelahiran utamanya tentang pendidikan, karena memang pendidikan yang harus diutama, karena di rumah ini sudah wis cong ini lulus SMA yang maksimal itu sudah SMA ya, apalagi cewek iya, itu sudah kamu nikah saja, kalau enggak nikah ya kerja saja, kayak memang tidak dipungkiri. Makanya saya ini, kalau saya mungkin kan masih belum dikatakan sukses, masih belum jadi figur lah begitu kan. Tetapi kalau Mas Awi ini bisa sudah dianggap figur, kemudian sudah sukses sehingga ketika berbicara ini langsung bisa nangkep begitu kan. Harus disampaikan, makanya pentingnya pendidikan sebelum mencari kerja. Harus disampaikan. Motivasi pesan ke masyarakat Sepudi ini khusus ini kalau dikatakan figur kok berat ya, malu. Belum ke situ kalau dikatakan figur ya, motivasi. Tapi kalau pentingnya pendidikan itu emang penting. Soalnya pendidikan itu ya merubah pola pikir kita, merubah mindset kita. Apalagi zamannya kan semakin modern sekarang. Jadi kalau misalkan cuman setelah SMA udah kerja, nah, atau lagi nikah. Nanti ya nggak tahu kalau di luar pode itu banyak sesuatu hal yang yang menarik gitu. Dan itu tidak ada di Sepudi. Iya, betul itu. Jadi ini motivasi juga buat khususnya pemuda di Sepudi. Jangan kemudian langsung bekerja. Uang itu memang penting. Tidak ada yang kemudian bilang itu uang tidak penting. Tidak ada itu. Itu mustahil itu. Bentar saya potong. Biasanya kalau orang yang mau kuliah karena dia keterbatasan biaya ekonomi. Saya mengalami sendiri itu. Banyak orang tua yang nggak mendukung karena dia nggak punya biaya. Kalau dibilang katakan nggak punya biaya, orang tua saya yang nggak punya biaya dulu. Betul itu. Makanya saya mengalami sendiri itu. Makanya saya dibantu dengan kerja sama jualan online. Nah di situ saya bisa bertahan. Yang terpenting sebenarnya adalah niatnya. Tapi kalau misalkan yang mau kuliah itu benar-benar ada niatnya, nah nyampe kota Malang di sini itu banyak jalan. Jalan, beneran. Betul. Banyak jalan. Ini contoh ini yang sudah dikatakan memang real, bukan lagi bukan lagi hanya motivasi yang disampaikan, tapi kita ini Mas Awi ini tidak membuktikan. Mas Awi ini sudah membuktikan, sudah menjalani begitu kan, sampai di titik ini. Jadi jangan berpikir tentang kondisi uang terlebih dahulu. Jalani saja, niat dimantapkan, bismillah begitu kan. Iya, benar. Persoalan rezeki itu selalu ada yang ngatur. Apalagi kalau misalkan anaknya di bangku SMA, dia berprestasi. Terus misalkan, dan ada juga kan universitas yang ini kan nerima beasiswa banyak sekarang. Beasiswa sekarang support itu. Ya itulah secercah motivasi semua itu juga motivasi buat saya pribadi.
Dan semoga juga menjadi motivasi bagi para penikmat Uka-Uka Channel gitu. Itu saja ya, ada yang mungkin disampaikan lagi? Ya sementara itu aja mungkin ya. Oke, kalau saya ingatkan kembali, beliaunya adalah Direktur Aneka Spot ya, yang berasal dari Pulau Sapi gitu ya, Pulau Sapi, Sumeneb, Madura itu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin belanja di kebutuhan style khususnya di bidang sepatu, langsung saja dikunjungi di media sosialnya Aneka Spot. Oke. Itu saja. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.